Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B Indralaya, saya Pratama Setiawan. Saya Ninda Putri. Dan saya Nadia Spira. Di sini kami akan menampilkan video kelompok kami. Selamat menyaksikan. Sistem pencernaan makanan adalah sistem organ dalam multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Sistem pencernaan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain berbeda-beda. Pada dasarnya, sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia terjadi di sepanjang saluran pencernaan dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi dalam usus, dan proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Pencernaan makanan adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Berdasarkan proses pencernaannya, dapat dibedakan menjadi digesti makanan secara mekanis, enzimatis, dan mikrobiotis. Pada proses pencernaan makanan pada manusia, makanan yang dimakan tidak dapat langsung diserap oleh tubuh, melainkan melalui 2 macam proses pencernaan. Yang pertama, yaitu pencernaan secara mekanis, merupakan pencernaan yakni dengan cara mematahkan partikel makanan yang semula besar menjadi lebih kecil. Proses pencernaan ini dilakukan dengan proses fisik. Beberapa organ tubuh yang melakukan pencernaan mekanis adalah gigi, lambung atau kontraksi perut, dan empedu. Fungsi pencernaan mekanis adalah untuk meningkatkan luas permukaan dari makanan. Hal ini berguna dalam proses reaksi enzimatik sehingga mampu meningkatkan laju reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Yang kedua yaitu proses pencernaan secara kimiawi, yang merupakan jenis proses pencernaan yang menggunakan bahan kimiawi yang ada di dalam tubuh. Fungsinya adalah merubah atau melakukan transformasi bentuk makanan yang awalnya besar menjadi bentuk partikel yang lebih kecil. Reaksi yang berlangsung adalah reaksi enzimatis yang berlangsung dalam sistem. Yang pertama itu mulut. Proses pencernaan pertama kali terjadi dalam rongga mulut. Pada mulut terjadi proses memotong, mengunyah, dan menggiling makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Dalam rongga mulut terdapat 2 organ sistem pencernaan, yaitu gigi dan lidah. Yang pertama ada gigi. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis. Gigi berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel-partikel yang kecil. Di dalam gigi terdapat rongga gigi atau vulva yang mengandung pembuluh darah dan urat syaraf. Bagian gigi yang masuk ke rahang dilapisi zat yang disebut semen. Bakteri yang hidup di sela-sela gigi adalah Entamuba gingivalis yang berperan untuk menguraikan sisa-sisa makanan yang tertinggal dalam mulut. Rongga yang kedua itu ada lidah atau lingua. Permukaan lidah dilapisi oleh lapisan mukosa yang penuh dengan bintil-bintil atau papila yang mengandung syaraf pengecap. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap makanan, mengatur makanan pada saat mengunyah dan menelan makanan, serta membantu menghasilkan suara ketika berbicara. Lidah juga berfungsi untuk membantu mencampur makanan dengan air liur dan mendorong makanan ke dalam esofagus. Bagian yang ketiga itu ada kelenjar ludah. Ada 3 kelenjar ludah pada rongga mulut, yaitu kelenjar parotis, submandibular, dan sublingular. Fungsi ludah adalah melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakarida.
Kandungan kelenjar ludah salah satunya adalah enzim amilase. Enzim amilase berfungsi untuk memecah pati menjadi gula yang berlangsung secara kimiawi. Yang kedua itu ada faring. Faring merupakan persilangan antara saluran makanan dan saluran udara. Tekak merupakan pertemuan saluran pernapasan antara rongga hidung dengan tenggorokan dan saluran pencernaan antara rongga mulut dan kerongkongan. Tekak memiliki lubang yang menuju tenggorokan sehingga glotis dan ditutup oleh klep yang disebut sebagai epiglotis pada makanan. Proses menelan. Tekak terdiri dari 3 bagian yaitu nasofaring, orofaring, dan tuberosius. Yang ketiga itu ada esofagus atau kerongkongan, merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus. Terdapat gerakan peristaltik sehingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Lambung adalah kelanjutan dari esofagus, berbentuk seperti kantung. Lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Dinding lambung disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi mengurus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Ada 3 jenis otot polos yang menyusun lambung, yaitu otot memanjang, otot melingkar, dan otot menyerong. Senyawa kimiawi yang dihasilkan dari lambung yaitu ada asam HCl di mana mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin sebagai disinfektan serta merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolesitokinin pada usus halus. Yang kedua itu ada lipase yang berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, namun lipase yang dihasilkan sangat sedikit. Yang ketiga ada renin, yaitu mengendapkan protein pada susu atau kasein dari air susu atau ASI. Nah, renin ini hanya dimiliki oleh bayi. Yang selanjutnya ada mukus. Mukus berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam HCl, akibat asam klorida. Adapun fungsi lambung adalah sebagai berikut. Yang pertama itu merangsang keluarnya sekretin, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin untuk memecah protein, disinfektan. Yang keempat, merangsang keluarnya hormon kolesitokinin yang berfungsi merangsang empedu, mengeluarkan getahnya. Itu yang selanjutnya itu ada usus halus. Usus halus merupakan kelanjutan dari lambung. Usus halus memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus terdiri menjadi 3 bagian yaitu duodenum kurang lebih 25 cm, jejunum kurang lebih 2,5 meter, serta ileum kurang lebih 3,6 meter. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus, serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Senyawa yang dihasilkan oleh usus halus adalah yang pertama itu ada disakaridase, yaitu menguraikan disakarida menjadi monosakarida. Yang selanjutnya ada erepsinogen, erepsin yaitu yang belum aktif yang akan diubah menjadi erepsin. Erepsin mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian yang selanjutnya ada hormon sekretin, merangsang kelenjar pankreas mengeluarkan senyawa kimia yang dihasilkan ke usus halus. Selanjutnya ada hormon CCK atau kolesitokinin, merangsang hati untuk mengeluarkan cairan empedu ke dalam usus halus. Yang selanjutnya itu ada usus besar, merupakan usus yang memiliki diameter lebih besar daripada usus halus, memiliki panjang 1,5 meter dan berbentuk seperti huruf U terbalik. Usus besar dibagi menjadi 3 daerah yaitu kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Fungsi kolon adalah yang pertama untuk menyerap air selama proses pencernaan, tempat dihasilkannya vitamin K, vitamin H atau biotin sebagai hasil simbiosis dengan bakteri usus misalkan E. coli. Yang ketiga itu membentuk massa feses mendorong sisa makanan hasil pencernaan feses keluar dari tubuh. Dan yang terakhir adalah rektum dan anus. Rektum adalah organ terakhir dari usus besar pada beberapa jenis mamalia yang berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada 2, yaitu otot polos dan otot lurik. Dalam anatomi, anus adalah sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan keluar tubuh. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter.
Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi yang merupakan fungsi utama anus. Pencernaan pada karbohidrat, protein, dan lipid. Karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Karbohidrat seperti pati dari nasi dan tepung akan dicerna menjadi gula sederhana agar dapat diserap. Enzim laktase yang dihasilkan oleh usus halus berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, sementara enzim maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Protein diserap oleh tubuh dalam bentuk asam amino dan peptida. Tripsin dihasilkan oleh pankreas, memecah protein kompleks menjadi protein yang lebih sederhana. Triacylglycerol atau lemak trigliserida diserap oleh tubuh dalam bentuk asam lemak, gliserol, dan monoacylglycerol atau monogliserida. Lipase mencerna lipid atau lemak yang rumit dalam bentuk trigliserida dan memecahnya menjadi lemak yang lebih sederhana, yaitu monogliserida dan asam lemak. Lemak sederhana ini kemudian dapat diserap oleh usus dan dimanfaatkan oleh tubuh. Kesimpulan 1. Pencernaan makanan adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Yang kedua, proses pencernaan makanan terjadi secara mekanis dan kimiawi dalam sistem pencernaan. Yang ketiga, sistem pencernaan meliputi mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang keempat, karbohidrat diserap tubuh dalam bentuk monosakarida. Protein diserap dalam bentuk asam amino dan peptida, sedangkan triacylglycerol atau lipid diserap dalam bentuk asam lemak, gliserol, dan monogliserida. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.